Film kali ini kita akan membahas film Malasana 32. Cerita bermula dari dua orang anak yang sedang berebutan kelereng. Tiba-tiba kelereng itu terjatuh dan masuk ke sebuah kamar apartemen. Salah seorang anak itu memasuki kamar apartemen untuk mengambil kelerengnya, yang mana memang terkenal sudah angker, sehingga anak kecil itu tampak ketakutan untuk masuk ke sana. Melihat penghuni yang sedang duduk di bangku, tiba-tiba ia bergerak dan mengagetkan anak itu, dan anak itu lari terbirit-birit. 4 tahun kemudian berlalu, ada sebuah keluarga yang pindah dari desa ke kota besar, Madrid. Tinggal di apartemen angker itu, bertemu dengan seorang makelar properti yang menjual apartemen itu, di mana dijual dengan harga yang murah karena uang yang mereka punya hanya cukup untuk membeli apartemen seadanya. Sampai di kamar, makelar itu menjelaskan bahwa penghuni yang sebelumnya meninggal dunia di sini. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, akhirnya tinggallah mereka di apartemen itu, menyusun semua barang pindahan mereka. Amparo adalah putri tertua mereka yang sangat menyayangi adiknya. Amparo mempunyai cita-cita menjadi seorang pramugari, yang mana ibunya tidak tahu itu. Pepe merupakan saudara tiri mereka. Suatu ketika melihat ada seorang di seberang kaca jendelanya. Di suatu malam ketika Amparo selesai memandikan adiknya, Rafael, tiba-tiba handuk yang ia pakai menghilang. Mencarinya, ternyata kakeknya yang mengambilnya. Pintu terkunci sendiri yang disangka adalah keusilan adiknya Rafael, tetapi ia melihat di bagian bawah pintu Rafael sedang ketakutan di pojokan. Melihat ada kaki yang seram di sana, di kamar adiknya. Ia berteriak memanggil orang tuanya. Setelah didobrak, Rafael sedang duduk di balkon jendela. Dengan berhati-hati, ayah tirinya yang bernama Manolo memeluk menangkapnya. Mereka menyalahkan Amparo atas kejadian itu yang menyebabkan adiknya hampir bunuh diri. Rafael ketika malam tidak bisa tertidur, ia mematikan dan menyalakan terus lampu. Tiba-tiba ibunya datang dan menyuruhnya untuk cepat tidur. Manolo dan istrinya Candela bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan Amparo di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga. Pepe mengetahui bahwa di seberang rumahnya itu wanita, lalu bertukar pesan dengan wanita itu. Rafael mendapati televisinya hidup sendiri. Kemudian ia menontonnya bahwa boneka yang berada di televisi itu berinteraksi dengannya, seolah-olah berbicara langsung kepadanya dan membujuknya. Berselang waktu, boneka itu menjadi aneh. Rafael ketakutan dan mematikan televisinya. Melihat kursi goyang itu, ada sesosok makhluk. Kemudian ia ditangkap. Amparo yang mencari Rafael di seluruh sudut rumah, tetapi ia tidak menemukan di mana Rafael berada. Beberapa saat kemudian, bersama kedua orang tuanya melaporkan kehilangan Rafael kepada polisi. Mereka semua panik mencarinya. Tiba-tiba telepon berdering. Terdengar suara yang ternyata itu adalah suara Rafael. Amparo bertanya di mana keberadaannya. Rafael pun menjawab tidak mengetahui tempat itu. Tidak berapa lama, Rafael berteriak dan mereka mencarinya ke salah satu ruangan apartemen yang kosong. Amparo yang pergi ke suatu ruangan di mana ia hendak mencarinya, melihat ada sesosok di balik horden jendela. Ketakutan untuk membukanya, tetapi ia memberanikan diri. Tangannya digenggam oleh hantu itu. Ia berteriak histeris sehingga seluruh keluarganya menghampiri dirinya. Candela sedang melayani seorang customernya
yang disabilitas. Ia ketakutan melihat Candela seperti ada sesuatu yang salah. Ibunya memberikan kartu tarot kepadanya. Pepe sedang bertukar pesan kepada Laura, tetangga wanitanya, yang mengetahui keberadaan adiknya, Rafael, dan mereka janjian bertemu di ruangan bawah tanah. Pepe ke sana tampak tidak ada orang, sepi dan sunyi. Tiba di suatu ruangan, lampu padam. Pepe ketakutan terus mencari teman wanitanya, yaitu Clara. Ia diganggu oleh makhluk penghuni di sana, kemudian lari terbirit-birit. Amparo ketika pulang ke rumah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dapur. Melihat sosok wanita tua dari luar kaca pintu, tetapi setelah dilihatnya baik-baik, itu adalah kakeknya. Telepon berdering, terdengar suara Rafael lagi, dan Amparo menemukan Rafael berada di sebuah lemari. Ia ditemukan dalam keadaan yang lemas. Candela menyarankan suaminya untuk pindah dari apartemen itu karena tempatnya angker. Tetapi Manolo menolaknya dengan alasan ia tidak punya uang lagi untuk pindah rumah. Candela melihat ada yang janggal dari sebuah sudut rumahnya dan ada sesosok makhluk wanita yang mengganggunya. Teror penghuni rumah itu berlanjut. Manolo yang melihat wanita tua di suatu ruangan rumahnya dikejutkan oleh sosok hantu seram itu. Tak terkecuali Pepe yang dikirimkan pesan bertubi-tubi oleh hantu itu yang menakutinya. Semua keluarga akhirnya dihantui oleh hantu seram itu karena tidak senang akan kehadiran mereka di rumah itu. Malam itu mereka putuskan untuk mengungsi satu keluarga di hotel yang kamarnya sempit. Sudah jatuh tertimpa tangga, Manolo dan Candela dipecat dari pekerjaan mereka karena tidak fokus bekerja. Belum lagi uang muka untuk pembelian rumah apartemen itu hangus karena mereka tidak jadi membeli apartemen itu. Candela pergi ke rumah Lola, gadis disabilitas yang dapat melihat roh halus, dan kemudian ia meminta bantuan kepadanya untuk mengusir roh itu dari rumahnya. Amparo pergi ke rumah Susana yang mengetahui seluk-beluk apartemen itu, mencari tahu apa yang sebenarnya sebelumnya telah terjadi. Nenek Susana tampak menyeramkan, menanyakan kepada Amparo tentang hal yang mereka alami di apartemen. Ia mengetahui bahwa Amparo sedang hamil anaknya. Amparo menemukan foto seorang wanita yang sama dengan foto di rumahnya. Ternyata Nyonya Susana dan Clara, hantu seram di rumah itu, adalah kakak beradik yang mana mereka sudah lama berpisah karena Clara adiknya orang yang aneh. Ia juga menculik adiknya Rafael karena terobsesi menjadi seorang ibu, lalu melepasnya setelah mengetahui Amparo sedang hamil anak. Di apartemen, Lola kerasukan oleh hantu seram Clara yang mengamuk di rumah itu. Mencoba membunuh satu keluarga itu, ibu Lola juga diserang karena berusaha mengusir Clara dari tubuh Lola. Amparo datang kembali ke apartemen itu setelah mengetahui semua hal tentang Clara, yang mana hantu seram itu menginginkan hanya anak yang ada di perut Amparo. Amparo menusuk perutnya sendiri hingga berdarah. Manolo yang ingin melindungi nyawa keluarga rela berkorban, yang akhirnya mendorong Clara bersama dirinya dari atas kamar apartemen itu hingga keduanya tewas seketika.
dan cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau menonton.